Dan yang paling buruk, ngeblame, menyalahkan. Daya juang itu adalah ketahanan ketika mereka menghadapi kesulitan. Jadi kesulitan itu tidak dilewatkan begitu ya, artinya cari gampangnya, cari jalan pintas, cari jalan mudah. Makanya penting orang tua untuk tetap memberi kesulitan kepada anak sepanjang anak itu tentu bisa menghadapi ya, jadi sesuai dengan porsinya. Jadi jangan dilewatkan, karena orang tua tuh seringkali memberi kemudahan. Jadi cara gampangnya lah gitu ya, jadi oh ya udah nggak usah, mama bantu, mama yang cariin, mama yang kerjain, mama yang sediain. Nah itu kan sebetulnya membuat anak jadi malas, nggak mau berusaha, gampang menyerah, dan yang paling buruk, ngeblame, menyalahkan. Mama sih nggak bantuin, makanya aku dapat jelek. Nah itu kan ngeblame, padahal harusnya kan jadi tanggung jawab dia. Nah itu akibatnya juga. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Kiranya berkat Tuhan terus menyertai kita sekalian. Hari ini Minggu tanggal 20 September 2020, kita akan melaksanakan ibadah bersama-sama di tempat kediaman kita masing-masing. Terus jaga kesehatan, jaga jarak, dan saling menjaga kehidupan sebagai satu keluarga di dalam iman. Kini sebelum memulai ibadah, mari kita saat hening sejenak. Kini ibadah siap dimulai. Dengan bangkit berdiri, kita menghadap kehadirat Tuhan yang Maha Agung. Tuhan selalu beserta dengan kita dalam keadaan apapun. Dia beserta dengan kita. Marilah kita memuji Tuhan dari NKB 5 ayat 1-2. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tak jemu. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Saudara, ibadah kita didasari iman percaya kepada karya keselamatan yang sempurna di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Amin, amin, amin. Tuhan beserta kita. Tuhan untuk selama-lamanya menyertai kita. Tema ibadah minggu ini adalah berjuang menjalani kehidupan dan berjuang untuk menjadi teladan. Tema ini bertujuan agar umat tetap semangat
dalam berjuang menjaga kehidupan yang penuh kesukaran dan tetap berjuang untuk menjadi teladan yang menginspirasi sesama. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Marilah bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa pengakuan dosa kita. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga ya Tuhan. Puji dan syukur ya Tuhan kami panjatkan atas berkat dan karunia-Mu dalam hidup kami hingga saat ini Tuhan. Tuhan, pada hari ini Tuhan kami membawa segala dosa kesalahan kami ya Tuhan, yang kami perbuat baik sengaja maupun tidak sengaja ya Tuhan. Yang kami sadar ya Tuhan, itu telah menyakiti hati Engkau ya Tuhan. Kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Pulihkan kami ya Tuhan, dan ajar kami ke depannya untuk menjadi lebih baik ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Amin. Oh Allahku, jenguklah diriku, ujilah hati dan pikiranku. Aku telah berdosa dan cemar, sucikan dan jadikanku benar. Ya Tuhanku, hidupku terimalah, kasih yang murni, oh curahkanlah. Taklukkanlah dendam dan nafsuku, tinggallah kau tetap di hatiku. Saudara, karena kemurahan Tuhan, Dia menyatakan berita anugerah untuk kita semua. Sebuah pernyataan keselamatan yang saya akan bacakan dari Mika pasal 7, ayat 18 dan 19.
Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita saling memberikan salam damai. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh, bila hidup menekan, Kau harapanku teguh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus, kelak ku puji ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan, berkatilah firman yang akan kami dengar, yang akan kami lihat, sehingga menyempurnakan hidup kami. Engkau tambahkan firman-Mu ini menjadi sempurna, dan terlebih penting dari itu, mampukan kami melakukannya, mengerjakannya seperti yang Engkau kehendaki, sesempurna yang Engkau inginkan. Nyatakan firman-Mu, dan kami sambut dengan sukacita. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini dari surat 2 Tesalonika 3, ayat yang ke-6 sampai 15. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami.
Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia, dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Amin. Demikianlah firman Tuhan, dan kita yang berbahagia adalah yang mau mendengarkannya, memeliharanya, dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita pada hari ini adalah berjuang menjalani kehidupan dan berjuang untuk menjadi teladan. Ya, saya berharap saudara tetap dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Saudara, beberapa hari ini hujan mulai turun ya. Dan pada saat hari Senin, di mana hujan deras, tiba-tiba terbersit dalam pikiran saya, saudara kita yang bekerja sebagai ojek online itu ya, saudara. Pada saat hari Senin itu kan juga mulai PSBB. Nah, jadi saya miris gitu ya. Hujan, PSBB, penumpang hampir nggak ada, karena kan sebagian besar karyawan pegawai dirumahkan, work from home kan, saudara. Nah, jadi jelas mereka hanya akan jadi ojek barang atau makanan. Nah, kalau hujan seperti itu kan, waduh, repot sekali ya. Jadi semakin susah tuh hidupnya. Jadi saya membayangkan hujan dan ojol itu seperti air dan minyak yang seharusnya nggak bisa klop gitu ya. Ya kalau dalam satu wadah itu terpisah ya. Pengennya jangan terjadilah. Tapi ya kenyataannya seperti itu. Artinya Bapak Saudara sekalian, saya mendoakan mereka agar tetap gigih bekerja, tetap rajin mencari nafkah, walaupun keadaan sedang susah. Nah, saya jadi teringat saudara kita yang di hari-hari ini, mereka yang bekerja dengan gigih, bekerja keras menghadapi persoalan yang memang kita semua kena dampaknya. Saya bisa bercerita, tepat di depan pastori, itu ada beberapa gerobak sampah diparkir di situ, dan ada saya lupa namanya bapak itu, pemulung sekaligus pemungut sampah, itu mulai beraktivitas dini hari. Ya, biasanya kalau saya belum bisa tidur antara jam 1, itu dia malah mulai bekerja, memisahkan apa yang dia ambil, yang tidak dia buang ke penampungan, lalu dia bersihkan untuk dia pak lagi untuk pada saatnya nanti dijual kembali. Dan itu dia lakukan dini hari.
Itu semangat yang luar biasa. Atau di antara saudara, kalau sekarang di grup-grup WA wilayah kita, ada banyak saudara kita yang banting setir dari pekerja kantoran dan sekarang bisnis kuliner. Atau ya melakukan hal-hal yang bisa dipromo lewat grup-grup WA. Itu buat saya luar biasa. Itu menunjukkan betapa gigihnya jemaat-jemaat kita atau orang-orang yang kita kenal menghadapi persoalan yang ada. Dan mereka tidak mau tunduk, tidak mau dikalahkan dengan keadaan yang sulit ini. Tapi mereka berusaha mengatasi persoalan itu. Terus berada di atas persoalan itu. Persoalan makin tinggi, dia akan naik makin tinggi lagi. Persoalan makin bertambah, dia makin bertambah semangat lagi. Walaupun itu bukan sesuatu yang sederhana. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, mencari nafkah, bekerja, mengumpulkan harta, itu adalah hal yang penting dalam iman Kristen. Ya, bukan bagian yang disingkirkan, tapi bagian yang menjadi tema-tema percakapan, pengajaran dalam iman Kristen. Kalau saudara perhatikan, hal-hal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah hal-hal yang juga berkaitan dengan tema-tema semacam ini. Misalkan saudara, Tuhan Yesus seringkali mengangkat ilustrasi tentang pekerja kebun anggur misalkan. Nah, itu adalah menunjukkan penghargaan Tuhan Yesus kepada pekerja rendahan. Dan dari sana ada ilustrasi yang bisa Tuhan Yesus sampaikan. Namun, lebih banyak yang Tuhan Yesus sampaikan mengkritik orang-orang yang terjatuh dalam kubu, ya, dalam kelompok yang memisahkan antara kehidupan sehari-hari, kehidupan bekerja dengan kehidupan surgawi, bahkan dibenturkan. Nah, ini yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Misalkan tentang harta surgawi dengan roti duniawi misalkan gitu ya, roti surgawi dan roti yang kita bisa makan sehari-hari, larangan untuk mengambil hak orang lain dan lain sebagainya. Jadi artinya Tuhan Yesus menyadari bahwa pekerjaan, mencari nafkah, mengumpulkan harta itu adalah hal yang lumrah, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Artinya adalah hal-hal yang harus kita waspadai sehingga tidak menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, poin pentingnya adalah, Bapak Ibu saudara sekalian, terkait tema kita hari ini adalah, dalam bahasa Jawa itu ada istilah urip iku urup. Urip iku urup. Hidup itu menyala. Kira-kira gitu ya saudara ya. Jadi kalau hidup itu mestinya punya dampak. Hidup itu punya pengaruh. Urup itu menggambarkan nyala lilin atau nyala lampu dian, kira-kira seperti itu. Jadi hidup itu menyala, hidup itu berdampak. Nah, saya temukan istilah dalam bahasa Indonesia, bernyawa itu bersenyawa. Ya, bernyawa itu bersenyawa. Bersenyawa itu kalau kita lihat di kamus bahasa Indonesia kan, bersenyawa itu artinya berkaitan, berhubungan, berkelindan, ya, bahasa Indonesia yang masih jarang kita dengar. Jadi berkait, mengait, atau bersulam menyulam, kira-kira begitu. Berhubungan dengan siapapun. Itu hidup. Ya, itu hidup. Tidak bisa hidup itu terpisah sama sekali dengan yang lain. Percuma. Hidup yang semacam itu percuma. Nah, begitu juga dengan pekerjaan. Begitu juga dengan aktivitas. Begitu juga dengan perjuangan. Begitu juga dengan kehidupan yang kita jalani. Pasti beririsan, bersilangan, bertemu, berkaitan, berkelindan dengan orang lain. Nah, muncul persoalan di situ, saudara. Karena aktivitas atau kegiatan kita itu, banyak orang menghayati semua harus dikaitkan dengan uang. Ketika ada karya dan pekerjaan, harus dikaitkan dengan uang. Padahal kan tidak selalu begitu. Nah, artinya kita pun mengajak, yang penting saudara punya dampak. Dan dampak yang saudara munculkan tidak harus berkaitan dengan uang. Misalkan,
kalau kita bicara tentang ibu rumah tangga, pekerjaan bukan itu saudara. Ya bagi ibu rumah tangga langsung mengatakan, wah itu pekerjaan dan itu nggak ada habisnya. Jamnya bisa dari pagi sampai ke pagi lagi. Ada saja yang dikerjakan. Saya setuju saudara. Ya, jadi itu pun sebuah pekerjaan. Begitu juga dengan pekerja sosial. Orang yang kontrak beberapa waktu lamanya, mengerjakan banyak hal, yang hanya diberi uang transport misalkan. Sekedar diberikan uang makan misalkan. Itu juga sebuah pekerjaan dan itu luar biasa. Itu sangat baik karena menolong kesusahan orang, menolong keribetan orang, menolong pekerjaan orang yang begitu banyak dibantu dengan para relawan-relawan ini. Bahkan di antara mereka ada yang tidak menerima upah apa-apa, tidak menerima uang apa-apa, mungkin hanya nasi bungkus misalkan. Tapi itu pun juga sebuah pekerjaan. Atau pelayanan-pelayanan di gereja misalkan. Nah, itu jelas-jelas sebuah karya, sebuah pekerjaan dalam tanda petik yang semua tidak berkaitan dengan uang. Nah, saudara, itu penting. Bagi kita, yang penting urup, yang penting bersenyawa. Jangan hanya diam. Gitu kan saudara ya? Atau, ada yang menarik juga nih. Diingatkan dalam ayat 11 dikatakan, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Nah, ini kelihatannya urup tadi, kelihatannya bersenyawa tadi, tapi jadi racun. Jadi simbiosisnya tidak mutualisme, tapi malah jadi benalu, malah jadi pengganggu. Kelihatannya urup, tapi urupnya itu nggak berguna. Kalau saya membayangkan dia menyala, tapi entah terlalu terang jadi orang jadi silau, atau terlalu redup sehingga orang nggak melihat dampaknya. Atau yang pasti dalam ayat ini mau menjelaskan, silahkan beraktivitas, tapi aktivitas itu harus berdampak baik, harus berdampak positif. Karena sekali lagi, ada orang-orang yang kelihatannya beraktivitas, kelihatannya sibuk, tapi ada orang-orang yang nggak berguna. Nah, ini inti dari tema kita dan inti dari bacaan kita, saudara, atau perikop yang kita baca. Bahwa bacaan ini secara khusus mengkritik kepada orang-orang agar kita mewaspadai, saudara, bahwa yang kelihatannya nampak sibuk, apakah kesibukan kita itu berguna? Apakah kesibukan kita itu membawa dampak? Itu yang harus kita waspadai. Artinya tidak ngapa-ngapain, jelas Tuhan tidak berkenan. Kita berbuat sesuatu, ada pertanyaan, ada hal yang harus saudara perhatikan. Apakah yang kita kerjakan itu bermanfaat atau tidak? Nah, sehingga bacaan kita ini jangan hanya dipakai untuk mengkritik pengangguran. Bukan, saudara. Jadi, apa yang kita baca atau perikop ini bisa memberikan nasihat, memberikan pengajaran yang jauh lebih luas. Sekali lagi, bukan hanya mengkritik pengangguran, tapi juga mengingatkan orang yang kelihatannya ada aktivitas pekerjaan dan karya. Pertanyaannya, apakah itu berguna bagi kehidupan? Karena saudara, bahkan yang katanya bekerja dan menghasilkan uang, ada yang itu nggak berguna karena merugikan orang lain. Ya, beberapa hari ini saya membuat renungan yang membicarakan soal harta benda kita, soal uang kita, soal apa yang kita cari dalam kehidupan sehari-hari. Karena ada pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan uang haram, saudara. Contoh misalkan, kita sering mendengar nih beberapa tahun ini atau bulan ini tentang investasi bodong. Nah, investasi bodong itu modalnya besar, ya. Untuk membuat investasi abal-abal yang tujuannya menipu itu modalnya besar dan perlu pemikiran, saudara. Tapi apa yang dikerjakan adalah penipuan yang tujuannya hanya merugikan orang lain. Jadi kita menari di atas penderitaan orang lain.
Dan saya mau katakan, saudara, silahkan, kaya boleh, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya boleh. Tapi yang harus kita waspadai, bagaimana cara mendapatkannya, kemudian untuk apa kalau kita mendapatkannya. Yang Tuhan nggak mau adalah cara mendapatkannya salah, dipakai hal yang salah. Itu jelas Tuhan tidak mau. Tapi ada juga yang cara mendapatkannya benar, dipakai yang nggak benar. Itu Tuhan juga tidak mau. Yang Tuhan mau adalah mendapatkannya benar, dipakai untuk hal yang baik. Nah, itu baru yang tepat. Nah, saudara, jadi apa yang penting yang bisa kita renungkan melalui tema dan bacaan kita hari ini? Pertama, saudara perhatikan ayat 6 dan ayat 14. Di sana ada fokus tentang menjauhi orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Ayat 14 sama. Di sana dikatakan tandai dan jangan bergaul. Nah, ya saudara ya, ayat 6 dan ayat 14 ini memiliki penekanan yang sama. Mungkin saudara kemudian bertanya, kok mengucilkan orang? Bukannya nggak boleh tuh mengucilkan orang. Saudara harus lihat konteksnya dulu. Mari kita perhatikan konteksnya dulu, saudara. Bahwa jemaat di Tesalonika ini adalah OKB, orang Kristen baru. Imannya masih iman kanak-kanak. Imannya masih iman, sebutlah bayi malah. Nah, jadi rentan. Gampang terpengaruh, gampang disesatkan, gampang diplesetkan. Nah, orang-orang yang masih iman kanak-kanak ini, yang masih muda ini, kalau tidak mendapatkan pembimbing, guidance, teman, kelompok atau kerumunan yang tepat, maka dia akan mudah sekali diselewengkan. Nah, untuk itulah Rasul Paulus menasihatkan, tandai itu orang-orang yang akan menyesatkan kamu, kira-kira begitu. Tandai itu orang-orang yang akan membuatmu salah jalan, dan jangan bergaul dengan orang-orang seperti itu. Itu konteksnya, saudara. Jadi bukan pertama-tama mengajarkan untuk mengucilkan orang. Sudah jatuh dalam dosa, lalu kita kucilkan. Enggak, bukan itu, saudara ya. Tapi ini demi kita yang masih rentan, yang masih lemah ini. Contoh misalkan ya, GKI itu kan ada yang istilahnya penggembalaan khusus. Nah, saudara pasti pernah dengar ya, penggembalaan khusus. Dulunya ini disebut siasat gereja. Waduh, apalagi itu ya. Ya, intinya itu semacam, dulu ya saudara ya, dulu nih, semacam membekukan ya seseorang dari pelayanan-pelayanan gereja maupun melayani gereja karena orang ini berbuat satu kesalahan. Nah, sehingga kayak semacam dihukum lah, kira-kira begitu. Nah, semangat itu tidak ada pada GKI sekarang ini. Jadi kenapa disebut penggembalaan khusus? Khusus kepada orang-orang yang memang memiliki banyak persoalan atau sedang bikin persoalan. Kenapa dikhususkan? Bukan dikucilkan, malah agar semakin banyak mendapatkan perhatian, mendapatkan doa, mendapatkan dukungan. Jadi tujuannya itu. Jadi dikhususkan, bukan dikucilkan. Nah, sama saudara ya. Dalam ayat 6, ayat 14, sementara kita jangan bergaul dulu dengan orang-orang yang semacam itu, biar orang-orang yang semacam itu ditolong dulu, diperbaiki dulu, dan tidak mempengaruhi diri kita yang memang imannya sedang lemah, yang memang imannya masih kanak-kanak. Jadi konteksnya itu, saudara ya. Nah, memang orang-orang semacam itu ada di sekitar kita. Makanya, saudara, dalam ayat 15 dikatakan, tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Nah, jadi saudara, ini ibarat orang buta jangan nuntun orang buta, kan gitu. Jadi orang yang bermasalah ini kan orang buta. Nah, kalau kita masih buta, belum hafal jalan, belum pandai, belum bisa melihat jalan, ya jangan nuntun dia. Mending kita menjauh, biarkan orang lain yang nuntun orang buta yang tadi ada dalam masalah ini. Tapi sekali lagi, bukan untuk dikucilkan, bukan untuk dianggap musuh,
bukan untuk dijauhi dan dicampakkan, bukan, saudara. Ya. Yang kedua, apa yang menarik dari bacaan kita, tema kita hari ini? Bacaan kita ini, saudara, menegaskan bahwa kekristenan adalah gaya hidup. Kekristenan adalah gaya hidup. Saudara, mungkin sudah sering saudara mendengar istilah ibadah dalam ruangan dan ibadah dalam kehidupan. Sama atau beda, saudara? Ya beda. Ibadah dalam ruangan adalah ibadah yang kita ikuti dengan liturgi, misalkan dengan urut-urutan ibadah, dengan nyanyian, ya seperti kalau kita ibadah minggu lah. Itu ibadah dalam ruangan. Itu yang seringkali kita ikuti sebagai ritual. Nah, ada ibadah lain yang tidak pakai liturgi, saudara. Nah, itulah ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita ini menghayati setelah keluar dari tempat ibadah, setelah selesai dari ibadah yang ada liturginya tadi, kita lanjut beribadah, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Tuhan tetap ada di hadapan kita. Tapi itulah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergaulan, dalam pekerjaan, dalam berkeluarga, berumah tangga, bersosialisasi, dan seterusnya. Jadi itu pun adalah sebuah ibadah. Dan ini bukan soal penampilan, saudara. Karena seringkali orang punya pemahaman yang salah untuk menunjukkan kekristenan bukan dengan perilaku hidupnya sehari-hari, tapi dengan penampilannya. Misalkan dengan kalung salib yang gede banget, saking gedenya sampai keberatan, terbongkok-bongkok gitu, saudara ya. Atau seperti para rapper itu ya, beberapa artis-artis ya dari Amerika, dari Eropa kan begitu ya, sambil melakukan percabulan, sambil mabuk dan lain sebagainya. Tapi tetap ada simbol salib. Untuk apa itu kan? Gak ada gunanya, bukan itu, saudara ya. Jadi kekristenan tentang gaya hidup bukan ditonjolkan dari penampilan kita, tapi memang dari kenyataan sehari-hari kita, dari sikap, perilaku, dan tindakan kita. Makanya di dalam ayat 7, Bapak-Ibu saudara sekalian, ditekankan tentang menjadi teladan. Dan itu ditegaskan lagi dalam ayat 9. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Nah, jadi Rasul Paulus dan rekan-rekannya ini, Bapak-Ibu saudara sekalian, menempatkan dirinya tidak hanya sebagai pengajar yang jago ngomong, tapi dia bertindak dan berperilaku dengan jelas agar diikuti kebaikan-kebaikan itu oleh jemaat yang OKB tadi, orang Kristen baru di Tesalonika. Jadi mereka hadir untuk mengajar kebenaran, melakukan kebenaran, untuk menciptakan kebenaran, membentuk kebenaran. Nah, di tengah-tengahnya ada tadi penyesat tadi. Nah, itu yang harus sementara dikhususkan untuk ditolong. Nah, kekristenan sekali lagi saudara, ini tentang gaya hidup. Walaupun itu bukan persoalan yang mudah, karena bagaimana menjadi teladan, dalam ayat 8 itu ditegaskan tentang berjuang, berjerih payah, siang dan malam. Nah, jadi ini mau menggambarkan para murid, para pelayan yang bersama-sama dengan Paulus, saudara, melakukan itu bukan dengan mudah. Menjadi teladan itu bukan perkara sederhana. Ya, jadi mereka berjuangnya itu, berjerih payahnya itu, berusahanya itu siang malam. Ya, mungkin mereka bukan orang-orang yang sempurna, saudara kan? Gagal, berusaha lagi memperbaiki, gagal, berusaha lagi memperbaiki, dan seterusnya. Tapi intinya, kekristenan itu gaya hidup. Tentang sikap, tentang perilaku, tentang tindakan nyata, dan bukan sekedar simbol-simbol semata. Saya jadi ingat, saudara ya, kalau saya kadang-kadang iseng lihat di YouTube gitu, melihat informasi atau berita di berbagai negara misalkan. Nah, ada penjahat-penjahat besar, saudara, misalkan di Filipina, di Amerika Latin, di Israel sendiri, ada juga orang jahat. Nah, uniknya, saudara,
Penjahat-penjahat itu pakai nama-nama Alkitab. Pakai nama-nama Alkitab, saudara ya. Jadi walaupun pembunuh gitu namanya David gitu ya. Pembunuh tapi namanya Benyamin misalkan gitu. Pembunuh tapi namanya Paulus, ya Yusuf dan lain sebagainya. Jadi mereka berpikir dengan tokoh-tokoh Alkitab menjadi namanya, mungkin orang tuanya berharap hidupnya seperti tokoh-tokoh Alkitab itu. Tapi kenyataannya sebaliknya. Sekedar nama-nama Alkitab, perilakunya tetap bejat, saudara ya. Ya, nama-nama Alkitab tapi perilakunya tetap bejat, saudara. Ya, itulah kenyataannya. Saya jadi teringat tentang lukisan The Last Supper, saudara ya. Nah, lukisan The Last Supper. Lukisan itu dilukis di sebuah dinding, saudara ya. Di sebuah dinding di kota Milan. Dilukis oleh Leonardo da Vinci, seorang perupa pematung yang luar biasa. Itu dari abad 15, lukisan itu sudah ada. Nah, saya dengar kabar, saudara, tokoh Yesus dan tokoh Yudas itu satu orang, katanya gitu ya, saudara ya. Ya, tokoh Yesus dan tokoh Yudas itu satu orang. Jadi katanya lukisan itu diselesaikan cukup lama. Karena harus menggambar 12 orang ya, dengan ornamen yang begitu rupa, saudara ya. Nah, jadi butuh waktu lama. Nah, yang digambar pertama itu adalah sentralnya dulu katanya. Jadi Yesusnya dulu. Nah, Leonardo mencari orang yang berwajah pria yang lemah lembut, bersahaja ya. Enak dipandang mata, dan itu jadi tokoh Yesus. Nah, beberapa bulan kemudian dia akan menggambar tokoh Yudas. Nah, dia mencari sosok orang yang pria yang berwajah garang, menyebalkan, tidak enak dipandang mata dan seterusnya gitu kira-kira, saudara. Nah, rupanya di penjara ada seorang pria yang sesuai dengan kategori Leonardo da Vinci itu, saudara ya. Nah, lalu dibawalah orang itu ke tempat di mana Da Vinci melukis, dan dalam percakapan katanya si pria yang memuakkan ini karena kejahatannya, dia mengatakan bahwa beberapa bulan yang lalu saya juga duduk di sini sebagai figur lukisan. Dia bilang, waktu itu kamu dilukis sebagai apa? Sebagai Yesus. Nah, jadi wajah Yesus belum tentu perilakunya Yesus. Kan gitu, saudara ya. Ini kan tentang gaya hidup. Kekristenan itu tentang gaya hidup. Jadi bukan tentang simbol yang nampak sebagai orang Kristen. Itu tuh nggak penting, saudara. Nah, makanya kita nggak pusing ya jika ada negara yang melarang untuk menunjukkan simbol-simbol keagamaannya. Kita mestinya nggak pusing. Ya, kita nggak kemana-mana. Maksud saya di tempat umum nggak boleh pakai simbol salib atau tulisan Yesus atau simbol gereja. Buat kita nggak penting memang, saudara. Tapi kita bisa tunjukkan sikap dan perilaku kita, tindakan kita agar kita menjadi teladan. Dan kekristenan menekankan hal itu. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga, dalam ayat 10 ini menarik untuk direnungkan, saudara. Di sana dikatakan, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Wah, ini tegas sekali, saudara ya. Apa sih maknanya ya? Yang tidak mau bekerja jangan makan, saudara ya. Nah, untungnya ini ditulis kata tidak mau, bukan tidak mampu. Nah, kan memang beda, saudara ya. Tidak mau itu berarti mampu tapi nggak mau. Nah, beda dengan yang tidak mampu. Ya sudah, kalau memang nggak mampu bekerja kan karena usia, karena sakit, karena kondisinya, dan dia tidak mampu. Itu nggak masalah. Kalau memang tidak mampu bekerja tidak masalah. Tapi yang mampu tapi tidak mau, ini yang menjadi sorotan kita. Itu yang dikritik oleh Rasul Paulus. Itulah orang-orang yang tadi dijauhi, dikhususkan karena mereka membawa dampak yang negatif. Ketidakmauannya itu membawa dampak negatif. Tapi apa maknanya, saudara? Pertama-tama adalah mari kita pahami prinsip tabur tuai.
nggak mau bekerja ya jangan makan. Apa maksudnya ini saudara ya? Apa namanya orang yang nggak nanam tapi manen? Apa maknanya saudara? Apa sebutannya? Orang yang nggak nanam tapi manen. Kan maling namanya kan saudara ya. Nah jadi pertama-tama adalah itu. Ini tentang prinsip tabur tuai. Jadi orang yang menaburlah adalah yang pantas menuai, yang menikmati hasilnya. Nah, itu baru benar kan saudara ya. Jangan nggak nanem tapi ikut manen. Nah itu namanya pencuri itu saudara. Itu nggak benar tuh saudara. Itu yang pertama. Ya. Hal pertama yang perlu kita pahami. Mari kita menyadari bahwa ada kepantasan dalam hidup ini. Bahwa Anda yang tidak menanam, ya jangan sibuk ikut menuai, saudara. Ya. Yang kedua, saudara, kalau nggak mau kerja, jangan makan. Ini kan tentang pemenuhan kebutuhan hidup dasar. Yang paling dasar, saudara. Apa sih kebutuhan primer itu kan katanya ada 3 ya. Papan, sandang, pangan. Nah, dibolak-balik sama aja. Tapi sebetulnya yang paling mendasar, apa saudara? Dari papan, sandang, pangan itu. Pangan kan saudara ya. Sandang, ya kita nggak langsung mati kan kalau nggak pakai baju, bahkan hanya menutupi tubuh kita bisa bertahan kalau ada pangan. Apalagi papan saudara ya, kita bisa lihat saudara kita ada tinggal di kolong jembatan dan seterusnya saudara. Jadi yang paling dasar adalah pangan. Nah kalau orang nggak mau bekerja jangan makan, artinya ada di antara kita saudara yang bahkan bekerja untuk demi sesuap nasi saja nggak mau kan jadi kebangetan. Ya kan jadi kebangetan saudara. Ya pantas kalau firman Tuhan mengatakan yang nggak kerja jangan makan. Kan sebetulnya mau mendorong kita agar Bapak Ibu Saudara sekalian kita maulah paling tidak sibuk sedikit untuk mendapatkan penghasilan sekedar untuk makan. Nah, kalau untuk sekedar makan saja yang paling pokok, paling dasar aja nggak mau kan ya memang terlalu kan. Betul nggak saudara kan? Ya terlalu. Makanya ditegur melalui bacaan kita. Yang nggak mau kerja jangan makan. Ya saudara ya, yang nggak mau kerja jangan makan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan tidak menuliskan yang macam-macam, ya, nggak macam-macam. Nggak kerja jangan makan. Itu yang paling pokok, paling sederhana, paling dasar, saudara ya, paling mendasar. Nah, harapannya, saudara, ini yang ketiga, harapannya. Kalau kita ini sudah mau bekerja untuk paling tidak yang paling dasar dan sederhana itu tadi, makan itu tadi, kita terdorong untuk bekerja, mencari nafkah untuk kebutuhan yang lain. Untuk sandang, satu ketika untuk papan, dan yang paling utama, satu ketika saudara bisa berbagi berkat. Atau kalau nggak usah muluk-muluk lah itu tadi, bekerja, mampu menyediakan makan ini bukan untuk sendiri tapi bisa paling tidak untuk orang lain, untuk sesama. Ya nggak usah sesama, mungkin keluarga dulu lah gitu. Untuk orang yang ada di sekitar kita, nanti makin banyak orang menerima sampai akhirnya kita bekerja untuk tadi sandang, papan dan seterusnya. Jadi firman Tuhan hari ini mendorong kita untuk mempunyai semangat daya juang. Di mana kita tidak saja menjadi orang yang bekerja, menghasilkan nafkah, memenuhi kebutuhan hidup, tapi sekaligus dalam hidup kita ini menjadi berkat bagi sesama. Menjadi contoh dan teladan. Memang ini tugas ganda, saudara. Dan itulah kekristenan. Tugas ganda. Pada saat kita menata diri menjadi lebih baik, di saat yang sama, kita harus tampil sebagai orang yang mampu menjadi trend center, menjadi contoh, menjadi teladan. Padahal kita baru berusaha menjadi lebih baik, tapi sudah dituntut untuk bisa menjadi contoh dan teladan. Itulah susahnya jadi orang Kristen, saudara ya. Tapi saya menghayatinya dengan kalimat begini. Itulah tantangan sebagai orang Kristiani. Dan tantangan itu ada pada saudara dan saya. Tetap menjadi berkat, di saat yang sama tetap memperbaiki diri.
Amin. Kita bersatu hening sejenak. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat dan kebaikan-Mu di pagi hari ini. Kami masih diberikan kesehatan ya Tuhan sampai hari ini. Bapa, sebentar lagi kami ingin membaca sedikit dari firman-Mu.
Kiranya Kau berkati agar kami dapat mengerti Tuhan apa yang Kau ingin sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita satu dalam doa. Hari ini kami bersatu hati berdoa untuk pergumulan saudara-saudara kami, baik yang sakit maupun yang dalam tahap pemulihan. Kami mendoakan untuk Oma Evi Manangkalangi, Bapak dan Ibu Juhri, Ibu Ismara Siombing, Saudara Boni Saragi, Ibu Ice Sonda, Ibu Tini Soeharto, dan saudara kami lainnya. Berkati mereka, pulihkan sakitnya, dampingi, sehingga seluruh anggota keluarganya dengan penuh cinta kasih, membawa semangat pada kehidupan saudara kami yang mengalami sakit maupun dalam proses pemulihan. Sehingga mereka punya daya juang untuk sehat seperti sedia kala. Kami berdoa dengan penuh sukacita untuk saudara yang berulang tahun. Kiranya sukacita mereka menjadi sukacita kami dan terus tambahkan berkat-berkat dalam hidup mereka. Tidak lupa kami berdoa untuk kehidupan kami sehari-hari, rumah tangga kami. Berkatilah kami yang mengalami konflik, kami yang karena keadaan krisis ini harus berbeda pandangan, berbeda pendapat, sehingga rumah tangga kami mengalami keretakan. Tuhan, tolong kami, kuatkan kami untuk tetap berpadu seiring sejalan menyelesaikan krisis ini di dalam Tuhan, dan akhirnya kami keluar dari persoalan ini dan tetap utuh menjaga rumah tangga kami, bahkan kami menjadi contoh dan teladan. Keadaan ekonomi kami Tuhan topang, Tuhan mampukan kami bekerja dengan baik, mencari nafkah sekuat tenaga. Kami ingin berjerih lelah secara luar biasa untuk mendapatkan penghasilan yang halal dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun godaan begitu rupa, tapi kami tidak mau terjatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Bahkan kami tidak ingin mendapatkan uang haram dalam hidup ini. Hanya yang halal sajalah yang boleh kami nikmati sebagai berkat karunia-Mu dalam hidup kami. Secara khusus kami berdoa untuk anak-anak kami, untuk sekolah mereka, studi mereka, kuliah mereka. Kiranya masa depan mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik, yang lebih cerah dari kami yang sedang mengalami pergumulan ini. Dan secara khusus kami berdoa untuk panitia bulan keluarga dan HUT GKI Bintaro yang sepanjang bulan Oktober nanti akan menyelenggarakan berbagai webinar, berbagai Zoom minar, di mana kami akan belajar banyak tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Berkati hal-hal yang sudah dikerjakan sebagai kepanitiaan. Dan kami percaya Engkau mengiringi mereka untuk berkarya di tengah kesulitan ini dengan lebih baik lagi. Dan secara khusus kami berdoa untuk gereja ini dengan berbagai pelayanan yang ada. Berkati majelis jemaat dan para aktivis agar terus melayani di tengah-tengah hambatan yang luar biasa. Terkhusus panitia pembangunan. Berkatilah pelayanan mereka Tuhan, agar menyelesaikan proses renovasi dan pembangunan kompleks gereja ini, dan pelayanan mereka tidak sia-sia, karena akan berdampak positif di waktu-waktu kami mendatang. Berkati kehidupan mereka yang sudah memberi diri, waktu, tenaga, dan pikiran, sehingga karya mereka patut kami kenang. Secara khusus doa kami untuk bangsa dan negara, Tuhan berkatilah para pemimpin kami, agar di masa-masa sulit ini, karya mereka, pekerjaan mereka tetap terlaksana dengan baik, dan mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Inilah sebagian doa-doa kami, permohonan kami, pengharapan kami, yang akan kami sempurnakan di dalam doa Bapa kami yang kami nyanyikan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri dan dengan tegap kita bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat sambil mengingat baptisan kita. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing hendaklah menyatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Dasar persembahan kita terambil dari Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Berdasarkan ayat di atas, marilah kita memberikan persembahan syukur untuk kemuliaan Tuhan atas semua kebaikan-Nya. Selain itu, persembahan saudara adalah dukungan terhadap gereja Tuhan dalam melaksanakan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening GKI Bintaro sebagaimana tertera pada layar atau warta jemaat. Bagi jemaat yang karena satu dan lain hal tidak dapat mentransfer dan menginginkan persembahannya diambil di rumah, dapat menghubungi pengurus wilayah masing-masing atau kantor gereja untuk pengaturan waktu pengambilan. Untuk lebih jelasnya dapat dibaca di warta jemaat. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikan sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari,
yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita berdoa mengungkapkan syukur kita. Melalui doa syukur ini Tuhan, kami hendak mengucapkan terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang telah tercurah. Engkau memberkati kami, memelihara, menjaga dan memberikan kehidupan abadi di dalam sorga kelak. Semua itu tidak sebanding dengan persembahan yang kami kumpulkan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menerimanya Tuhan dan nama-Mu dimuliakan. Kini jadikan persembahan ini sarana pelebaran kerajaan-Mu dan menopang pelayanan yang kami lakukan. Kuduskan setiap umat-Mu yang mengelola persembahan ini agar mempergunakannya sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Inilah doa-doa kami yang kami alaskan di dalam nama-Mu saja ya Tuhan. Amin. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus.
Saudara, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini saatnya terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin.